buat kuis, tapi saya lupa itu saya buka jam berapa ya, tapi nanti tolong dilihat aja. Uh, Kuis pilihan ganda hanya 10 nomor kok dari uh, dari total semuanya. Ya, saya izin uh, meng-share materi kita sebentar ya. Sudah terlihat tampilannya? Sudah ya Bu, sudah terlihat. Oke, ya. Bentar. Bentar ya. Ini saya. Nah, kemarin kan kita sudah bercerita ya. Kira-kira kalau dari mencari data, terus kita mengumpulkan data, terus kita mengolah data, kan begitu kan? Ya. Nah, kalau sudah mengolah data, data yang kita olah itu kita analisa sehingga menghasilkan kemarin itu bubble diagram, dan bubble diagram itu membantu kita untuk membuat gubahan massa. Demikian ya yang kemarin ya. Nah, materi kita selanjutnya sesudah kita membuat gubahan massa itu adalah mencapai sasaran pembuatan studi awal arsitektur. Nah, maksudnya apa? Ya, dari studi gubahan massa yang sudah dilakukan, kita mengharapkan agar orang atau kita mengharapkan agar klien kita mengerti dengan apa yang kita buat. Klien kita paham dengan apa yang kita kerjakan untuk membuat sebuah objek perancangan, ya. Nah, biasanya mahasiswa itu pada saat membuat gubahan massa itu tuh banyak informasi yang mahasiswa lewatkan. Padahal seharusnya dari gubahan massa yang dibuat kita bisa mengetahui satu, bagaimana konteksnya antara si massa bangunan kita dengan lingkungan sekitarnya. Dari gubahan massa kita juga bisa tahu bagaimana tanggapan atau respon bangunan kita terhadap lingkungan atau site sekitarnya. Dengan gubahan massa juga kita bisa mengetahui ketinggian bangunan yang mau kita rencanakan. Nah, terkadang info-info seperti itu tuh terlewat, tidak tidak dipikirkan matang-matang oleh mahasiswa. Nah, studi awal bentuk dan peletakan massa bangunan biasanya itu kan kita memakai maket studi. Maket studi itu bisa berbentuk 3 dimensi, ya, 3 dimensi massa bangunan, ya. Bisa juga ya, dia maket studinya itu perletakan dan penanganan bangunan pada tapak yang berkontur, ya. Jadi studi massa itu bisa dia fokus ya ke bentuk 3 bangunan, 3 bangunan, ke bentuk 3 dimensi bangunan, atau dia bentuk hanya blok massa saja tapi kita fokus di pemecahan konturnya atau tapaknya. Terus yang ketiga adalah pada kita membuat studi gubahan massa, itu seharusnya kita sudah bisa merencanakan rancangan tata ruang luar atau landscaping-nya. Jadi kalau gubahan massa tuh bukan cuma kotak aja ya, seperti yang kita buat, kalian buat selama ini kan memang biasanya pakai styrofoam kan, styrofoam ditaruh di print-printan site-nya boleh, begitu boleh, ya, begitu sih boleh. Cuma ya alangkah baiknya jika membuat gubahan massa itu dipikirkan lagi matang-matang, ya, terutama penataan ruang luar dan keterkaitan atau respon bangunan terhadap lingkungan. Bu, kalau respon bangunan terhadap lingkungan tuh yang kayak gimana sih Bu? Ya,
dilihat. Kemarin saya menerangkan kalau dia posisinya ada di jalan utama yang sirkulasinya banyak kendaraan ya. Nah, itu gimana pengaruhnya terhadap seaside? Kira-kira dari kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan, dari padatnya lalu lintas, itu memberikan efek apa terhadap site kita, terhadap bangunan kita? Oh, ternyata lebih bising, oh ternyata lebih ramai, oh ternyata lebih sempit. Nah, itu terus kita mau ngapain? Mau diapain dengan kondisi seperti itu? Apakah kita mau membeli tanah lagi di tempat yang baru? Kan enggak. Seperti itu. Ya. Jadi itu yang dipikirkan matang-matang. Nah, ya, kalau kita sudah membuat gubahan massa dalam bentuk market studi ataupun dalam bentuk gambar seperti yang contohnya ada di PPT kalian ya. Nah, itu seharusnya kita harus menampilkan dalam bentuk infografisnya. Aduh, ini siapa ya yang ini sebentar, yang baru masuk. Saya ini agak susah nih kalau begini. Oke. Ada lagi yang belum masuk? Biar nggak bolak-balik. Oke. Tampilannya sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, masih PPT ya. Jadi, ya ampun. Bentar. Ini ya. Hasil pengolahan data dan analisa survei yang sudah dilakukan itu lalu dibuat dalam bentuk tampilan infografis untuk dipresentasikan kepada pihak yang terkait. Jadi, nah, kalau kalian punya ya ide tentang gubahan massa atau ide gubahan bentuk, nah itu kalau sebelum kalian membuat marketnya 3 dimensi, ada baiknya kalian membuatnya dalam bentuk tampilan infografis. Nah, infografis seperti ini. Jadi, kira-kira tema bangunannya apa sih? Oh, kalau kakak kelas kalian nih, tema bangunannya dia mengambil bentuk frozen uh, frozen hourglass ya. Jadi dia mengambil temanya seperti ini. Nah, konsepnya dia mengambil dari bentuk jam pasir. Ngerti kan bedanya tema sama konsep? Coba, apa bedanya tema sama konsep? Bisa saya dikasih tahu bedanya tema sama konsep? Halo, bisa ngerti bedanya tema sama konsep? Kemarin waktu SPA tema tuh apa? Izin jawab Bu, kalau kemarin sih tema itu bisa dari gaya-gaya arsitekturnya Bu. Gaya arsitekturnya. Oke. Kalau konsepnya? Kalau konsepnya itu bisa secara menyeluruh itu konsepnya mau seperti apa Bu? Oke.
Tema sama konsep lebih luas mana jadinya? Lebih luas konsep, Bu. Oke. Yang lain punya pendapat? Boleh, silahkan. Bedanya tema. Ha-ha. Oke. Iya. Ha-ha. Lebih luas mana, tema atau konsep? Lebih luas tema. Ada dua pendapat nih. Yang satu bilang tema, yang satu bilang konsep. Yang lain, satu orang lagi mungkin jadi penengah. Kira-kira apa sih bedanya tema sama konsep kalau melihat kemarin di SPA 4 ya? Bisa? Ayo, koma. Izin menambahkan, Bu. Boleh. Kalau yang saya pahami dari SPA kemarin, tema tuh lebih luas daripada konsep. Karena karena konsep pun kita ambil dari tema. Nah, dari tema itu masih bisa terbagi-bagi lagi. Misal dalam satu kelas yang ambil tema yang sama tuh bisa aja ada beberapa orang, tapi dari tema nanti dipersempit lagi, diperkecil lagi di konsep. Jadi pembahasan dari temanya nanti lebih fokus lagi di bagian konsep. Oke. Berarti tema lebih luas daripada konsep sudah ada dua jawaban. Yang satu menyebutkan konsep lebih luas daripada tema. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat beda? Nggak ada? Idem? Ya, tema itu merupakan ide atau gagasan pokok dari bangunan kita. Biasanya tema itu agak-agak beda dengan langgam. Kadang kan kalian mengambil tema itu, mengambil tema misalnya ya gotik kah, ada yang nanti mengambil tema apa ya biasanya apa kemarin tuh naturalistik kah. Nah, seperti itu. Nah, itu harus di breakdown lagi. Apakah itu merupakan tema atau merupakan gaya bangunan? Ya, itu nanti kalau kalian udah tingkat 3, tingkat 4 biasanya akan lebih dalam lagi. Nah, itu harus dipelajari. Tapi satu poinnya bahwa tema itu merupakan ide atau gagasan pokok yang akan diterapkan ke dalam bangunan kita. Mau diapain bangunan kita? Mau dibuat bentuk apa bangunan kita? Itu temanya apa? Dari situ, ya kan? Nah, kalau konsep bahasa gampangnya adalah bagaimana cara mewujudkan atau mengaplikasikan tema kita ke dalam bentuk bangunan. Jadi kalau dibilang temanya merah ya atau mungkin temanya berani ya, temanya itu berani ya, kira-kira di konsep itu kalian harus mencari bentuk-bentuk atau sifat-sifat yang bisa mewakilkan kata beraninya itu ya. Berani itu bisa diwujudkan dengan apa? Misalnya warna merah. Misalnya berani itu bisa diwujudkan dengan apa lagi? Bentuk apa yang mewujudkan kata berani? Oh, bentuk-bentuk formal, Bu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu harus dicari dulu. Ya, jadi kalau kalian belajar Esben itu kan selalu dibilang yang namanya tema itu harus kata sifat. Seperti itu. Ya kata sifat tuh kayak apa? Misalnya kesedihan. Misalnya apakah itu kata sifatnya?
Kalau bilang kata sifat itu kesedihan, ya oke, kita anggap itu kesedihan sebuah tema. Nah, bagaimana cara mewujudkan kesedihan itu ke dalam bangunan kita? Apakah bangunan kita mengaplikasikan bentuk air mata? Karena kesedihan biasanya identik dengan air mata. Nah, misalkan seperti itu harus diwujudkan. Sama contohnya kayak yang di layar PPT kalian, ya. Dia konsepnya itu adalah temanya itu sebenarnya frozen hourglass, ya. Dia mengungkapkan waktu yang seolah-olah berhenti, temanya. Nah, dia mewujudkan kalau waktu yang seolah-olah berhenti itu harusnya bisa diwujudkan dalam bentuk apa kalau dia mau diwujudkan, mau dibangun, ya. Nah, itu kan harusnya kira-kira dia ternyata ada bentuk apa jam pasir yang 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 mewakili kata hourglass ini, frozen hourglass yang seolah-olah waktu berhenti. Nah, waktu berhenti itu bisa diwujudkan atau bisa diwakilkan dengan bentuk jam pasir. Nah, sekarang pertanyaannya, tema sama konsep lebih luas mana? Ya, jelas. Yang lebih luas itu adalah tema. Karena kalau kita sudah memutuskan akan mengambil tema frozen hourglass, berarti semua elemen bangunan kita, ya, penataan ruang dalam, penataan ruang luar, itu harus mampu mewujudkan sifat-sifat dari ataupun bentuk-bentuk dari si frozen hourglass. Jelas sampai sini bedanya tema sama konsep? Ya. Jadi tema Jelas, itu Ibu. Oke, terima kasih. Tema itu lebih luas dibandingkan dengan konsepnya karena konsep itu merupakan aplikasi dari tema kita, ya. Jadi kalau dibilang kita mau ambil frozen glass, ya sudah, frozen hourglass itu bisa diwujudkan atau diwakilkan dengan kata apa? Oh, ternyata dengan bentuk jam pasir. Nah, jam pasir ini ya nggak mungkin dong plek-plek bentuknya jam pasir. Nah, kita arsitek loh. Kalau arsitek itu jam pasir, bentuk-bentukan itu biasanya bisa kita modifikasi, kan seperti itu. Modifikasi seperti apa? Ya tergantung ide kalian. Dari jam pasir langsung dianalogikan atau dirubah menjadi bentukan-bentukan dengan cara menambah, mencoak, ya, menaikkan, menurunkan. Itu salah satu cara untuk merubah atau memodifikasi si jam pasir tersebut, ya kan? Tapi itu semua langkah-langkahnya dijelaskan, ya, dijelaskan semua step by step perubahannya itu dijelasin semua, ya. Mulai dari bentuknya jam pasir, mulai dari perubahannya, mulai dari penambahan dan pengurangannya, itu semua dimodifikasi seperti itu, ya. Jelas sampai sini? Kalau kita mau membuat gubahan massa, ya, nah gubahan massa kalian itu besok di SPA selanjutnya usahakan jelas transformasi bentuknya. Nah, kalau sudah jadi bentuk-bentukannya, sebenarnya adalah kembali lagi kita harus mengasistensikan bentukan-bentukan yang kita buat itu kepada klien kita. Nah, kalau sudah membuat bentukan-bentukannya, apa ia langsung ACC? Enggak juga. Ya, ada beberapa yang harus disetujui, misalnya ya, dari hasil pengambilan gambar dan pengukuran dianalisis bersama oleh pihak yang terlibat. Apa saja ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di set tersebut.
didata dalam sebuah form checklist yang nantinya menjadi data pada saat proses perancangan. Ya, jadi dari tadi bentuk gubahan massa yang sudah ada, kita harus sesuaikan lagi. Sesuaikan lagi dengan apa? Dengan data-data yang kita peroleh. Kalau dengan bentuk seperti high-rise building seperti yang dibuat di frozen hourglass tadi, itu kira-kira posisinya dia dengan utilitas yang sudah ada di bangunannya itu sesuai atau tidak? Kira-kira kalau misalnya membuat high-rise building seperti tadi itu, sumber air bersihnya harus kayak gimana? Nah, ini kan data-data yang checklist ini kan sudah ada semua di lapangan. Terus kita gabungkan lagi nanti dengan si gubahan massa, apakah bisa diterapin atau tidak. Jadi yang namanya pemrograman atau membuat sebuah rancangan arsitektur itu ya nggak bisa kita berdiri sendiri. Arsitektur itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus lihat dulu. Jadi pada saat kalian membuat hotel, pada saat kalian membuat restoran, itu nggak bisa kalau hanya memikirkan satu objek saja atau satu pihak saja. Arsitek nggak boleh egois, ya, karena dia banyak aspek yang terkait kalau kita mau merancang segala sesuatunya terkait objek perancangan. Kalau kita mau membuat restoran, apa iya hanya memikirkan konsep saja? Padahal ternyata site-nya itu terletak di heritage, ya. Apa iya yang namanya membuat restoran hanya untuk tempat makan aja, ya? Ternyata wawasan kliennya itu luas. Ternyata dia sudah pernah lihat bahwa sebuah restoran itu bisa digabungkan dengan fungsi kegiatan lainnya. Jadi kalau kita membuat perancangan, kita harus lihat bukan asal bentuknya aja di gubahan massa yang dibuat bagus, tapi kita harus lihat kondisi existingnya seperti apa. Kita harus lihat juga kaitannya dengan budaya, kaitannya dengan informasi atau wawasan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, kalau ini semua sudah tercakup, kalau ini semuanya sudah dibuat, ya, nah kita langsung bisa membuat yang namanya dokumen studi awal arsitektur. Ya, studi awal arsitektur itu apaan sih, Bu? Kalau di SPA itu seperti kita membuat tema dan konsep, ya. Jadi proses menggambar atau membuat mulai dari identifikasi proyek sampai nanti detail arsitektur, sebenarnya itu sih masuk ke langkah awal studi awal arsitektur, ya. Jadi bagaimana, kan kalau IAI itu membagi tahapan perencanaan itu, tahapan perancangan itu di arsitek ada 3. Ada problem hunting and thematic exploration, yang kedua ada conceptual design and programming, yang ketiga itu ada schematic design. Langkah pertama ya kita harus melihat dulu kita punya permasalahan apa. Besok di tugas akhir juga gitu. Pasti akan ditanya kenapa memilih judul tersebut, mengapa memilih membuat objek, misalnya tugas akhirnya membuat penataan rumah nelayan, ya kan, menjadi resort misalnya seperti itu. Nah, memang ada masalah apa dengan rumah nelayan? Itu kan harus diperjelas. Kalau sudah jelas, nah terus kita lihat dulu, memang selama ini fungsinya rumah nelayan sudah berfungsi dengan baik dan benar belum? Ya, terus ruang-ruangnya seperti apa kalau di rumah nelayan? Apakah sama atau beda dengan rumah petani? Terus bentuk arsitek bentuk rumah-rumah nelayan itu kayak gimana sih sebenarnya? Ya, apakah panggung, apakah rata dengan tanah, atau ngegantung di atas? Nah, itu dijelasin semua kan, sehingga kita tahu ada permasalahan apa, ya kan? Jadi nggak sembarangan kalau mau jadi arsitek. Nah, semuanya ini, tahapan-tahapan ini, lihat ya,
pada tahap pertama kita mengeksplorasi fungsi, ruang, bentuk, dan tapak melalui identifikasi karakter kegiatan. Ini di awal sudah disebutkan. Pada saat kita mau membuat perancangan, kita harus tahu dulu kegiatannya apa, kebutuhan ruangnya apa, aspek bangunannya itu bagaimana yang sekarang, ya. Terus kira-kira dari sini kita bisa menentukan, bisa mengeksplor dari tahap eksplorasi fungsi ini, kira-kira tema-tema apa yang sesuai. Nah, tema-tema apa saja yang sesuai ini baru nanti dijadikan bahan untuk tahap kedua, conceptual design and programming. Jadi membuat konsep dan membuat programming. Ya. Jadi kira-kira itu kalau dari sudah tahu permasalahannya, sudah tahu temanya mau apa, terus mau diapain? Ya tentu saja analisis konsep. Ya, kita butuh program ruang apa, bentuk-bentuk arsitekturalnya kayak gimana, ya, analisis tapaknya seperti apa. Nah, nanti di stage 2 ini akan menjadi dasar untuk stage 3, yaitu skematik desain, di mana di dalamnya itu ada sintesis konsep, ruang, bentuk, arsitektural, dan tapak. Baru nanti ini menjadi sebuah skematik desain atau gambar-gambar perancangan. Inilah konsep yang harus kalian lalui sebagai seorang arsitek, ya. Bukan serta-merta harus langsung jadi. Enggak ada gambar yang langsung jadi. Semuanya harus melalui proses seperti ini. Nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, sebenarnya ya nanti akan dibuat susunan mulai dari identifikasi awal hingga ke konsep, ya. Ini sebentar. Nah, ya. Jadi ini harusnya nih laporan kerja studi awal arsitektur ini harusnya buat besok, ya. Nah, jadi saya hanya akan menerangkan sampai sini dulu, ya, dokumen studi awal ini. Jadi kalau kalian sudah membuat survei data, ya, terus kita sudah membuat analisis, terus kita sudah membuat gambar-gambar skematik, gambar-gambar gubahan massa, kita tidak langsung serta-merta ngasih ke kliennya dalam bentuk laporan, tidak. Kita memberikannya dalam bentuk laporan plus infografis. Ya, kita bukan pengarang, kita ini calon arsitek kalian, ya. Jadi usahakan laporan yang dibuat itu bukan hanya berupa tulisan-tulisan semua, tapi usahakan menggunakan gambar-gambar atau infografis yang menarik. Jelas semuanya sampai sini? Jelas, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sebenarnya saya sudah menyiapkan contoh-contoh laporan, contoh-contoh pekerjaan, ya, SPA yang baik dan benar, atau bahkan contoh-contoh tugas akhir. Cuma karena ini kondisinya lagi seperti ini, saya tidak bisa menerangkan. Mungkin besok bisa saya terangkan, ya. Jadi saya rapel. Saya izin untuk hari ini tidak bisa terlalu lama menerangkan, tapi insya Allah besok bisa saya terangkan, saya review semuanya dari awal. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas semuanya? Ya. Jelas, Bu. Oke, ya, baik, terima kasih. Ya, jadi nanti saya kurang mungkin yang buka laptop atau bisa lihat di kelasnya, saya lupa kuisnya saya buka jam berapa, ya. Tolong